menyelimuti sebagian besar wilayah Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Pihak berwenang di 3 negara tersebut mengeluarkan peringatan merah seraya memperingatkan cuaca buruk akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Netizen membagikan video dan foto menyeramkan ganasnya badai pasir di media sosial seperti di Provinsi Al-Qasim. Warga di provinsi tersebut menyaksikan fenomena langka dan dramatis pada Minggu 4 Mei. Badai pasir sangat tinggi menyapu wilayah itu hingga dijuluki sebagai dinding pasir. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan langit Al-Qasim berubah menjadi jingga saat badai melaju ke depan, laksana gelombang yang menjulang tinggi. Begitu badai tiba, suasana berubah menjadi gelap gulita karena sinar matahari tak bisa menembus badai akibat terhalang butiran pasir yang berterbangan. Ahli meteorologi Saudi Abdullah Al-Misnad menjelaskan, badai pasir dahsyat itu terjadi akibat aliran udara yang kuat dari awan cumulonimbus. Dinding-dinding pasir tersebut dapat mencapai ketinggian hingga 2 km serta melaju dengan kecepatan angin 100 km per jam. Kondisi tersebut jelas membahayakan transportasi udara dan darat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi sebelumnya mengeluarkan peringatan merah di 5 wilayah. Di Riyadh dan Provinsi Timur, otoritas memperingatkan adanya badai pasir, hujan lebat, hujan es, serta potensi banjir yang terus berlanjut. Mekah juga masuk dalam daftar peringatan, termasuk hujan lebat dan hujan es yang bisa menimbulkan banjir bandang. Pihak berwenang mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah, menghindari area terbuka, serta membatasi perjalanan terutama di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Agus. Seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga para sedulur semua saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan jika para sedulur saat ini ada yang diberikan musibah berupa penyakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dan tidak kabur-kabur lagi. Juga semoga para sedulur semuanya diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan, lindungan, serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semua. Kami mendengar berita dari media massa ya. Saat ini di daerah Timur Tengah dilanda badai pasir yang sangat dahsyat. Mungkin para sedulur sudah mengetahuinya ya melalui media-media massa. Ya, ketinggiannya bisa mencapai 2 km ya, dan sangat tebal sekali. Nah, maka dengan demikian ya kami akan mencoba ya, mengungkap dari sudut pandang gaib ya, dengan cara mediumisasi tentang fenomena ini. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semuanya ya, untuk lebih meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti biasa ya, perlu kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Bang Goib, kita harus sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Ada kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ambil saja ya
kita jadikan gambaran atau pelajaran bagi kita ya, untuk mengambil hikmah di dalamnya. Tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya untuk mengungkap ya fenomena alam yang saat ini terjadi di Timur Tengah, yaitu badai pasir yang sangat dahsyat sekali ya. Karena badai pasir ini ya, menurut informasi yang kami terima itu inilah ya, yang terbesar ya dari yang sebelum-sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya ya. Namun seperti biasa ya, kami mohon doanya daripada seluruh semua, semoga kami diberikan kelancaran dalam melakukan mediumisasi dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Bagaimana Pak Santo, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya ini nirwana. Tolong penting diri saya mediator dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertebus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang sangat otomatis hanya sallallahu alaihi. Seluruh energi negatif dari mediator semua Allah. Apabila dia ikut andil atau ikut campur dalam mediumisasi secara otomatis Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas insang yang percaya yang nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi saat ini di Saudi Arabia dan di wilayah Timur Tengah, terjadinya badai pasir yang sangat dahsyat. Tertarik telapak tangan. Saya minta yang asli, berapapun lapis-lapis yang dapat tembus. Allah. Tertarik telapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berhadapan dengan golongan apa? Golongan jin. Dari golongan jin. Iya. Sampean tadi itu sudah mengucapkan salam, tentunya sudah dimuslimkan. Benar sekali. Siapa yang sudah memuslimkan sampean? Dari penguasa jagat raya. Maksudnya sang yang menyayangi mana gitu? Nah, Coba ceritakan proses kemusliman sampean. saya dimuslimkan sama beliau langsung dengan golongan kami yang berada di langit tingkatan 7. Langsung oleh beliau. Baiklah, ya. Untuk meyakinkan dan meningkatkan kewaspadaan kami dari aksi tipu-tipu makhluk gaib, ya, izinkan kami untuk memprotek, boleh? Silakan. Apabila berbicara dusta atau ingkar, boleh bicara otomatis kepada Allah. Silakan ikrarkan kembali 2 kalimat syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Alhamdulillah, ya terima kasih ya kami ucapkan atas pengikrarannya, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan juga atas kehadirannya. Sudah salah pantasnya bagi kami ya sebagai tuan rumah untuk menjamu sampean. Monggo silakan ya, dicicipi hidangannya, semua hidangan yang disukainya, minuman-minumannya, kopinya, rokoknya, komplit semuanya. Allah hadir. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa Tuhan manggil saya? Ya, memang sengaja saya menghadirkan sampean itu tentu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya ya, izinkan saya mengetahui nama sampean. Nama saya Ki Benggala Jaya. Ki Benggala Jaya. Benar. Sekarang posisinya ada di mana? Saya ditugaskan di wilayah yang Anda sebut. Di wilayah Timur Tengah. Benar. Apa tugas sampean? Mengendalikan prajurit-prajurit saya sesuai arahan. Mengendalikan dari apa ya? Apa yang dikendalikan? Untuk memberikan peringatan-peringatan yang diarahkan langsung oleh beliau juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengendalikan pasukan saya yang berjumlah miliaran untuk membantu tahapan pembersihan yang ada di wilayah itu. Badai pasir tersebut. Benar. Kalau asalnya dari mana? Asalnya dari penguasa di kerajaan yang ada di wilayah Nusantara ini. Di wilayah mana itu? Di wilayah timur. Jawa Timur maksudnya atau? Benar. Ya? Benar. Jadi sampai itu di Jawa Timur ya asalnya. Benar. Itu di pegunungan, di lautan, atau di daratan? Atau di mana? Saya sudah diangkat ke langit dan ditugaskan langsung di wilayah itu. Berarti kalau begitu apa tuh, sampean itu sudah memiliki, maksudnya bukan kelas rendah lagi ya? Benar. Karena di wilayah yang Anda sebut itu tidak main-main. Makanya ditugaskan orang-orang tertentu. Ya. Jadi sampean itu yang membantu proses pembersihan itu dengan mendatangkan badai pasir. Ya, itu Tujuannya? langsung utusan dari Allah lewat beliau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembersihan jalan yang mau dilewati oleh beliau. Maksud jalan itu apa maksudnya? Di suatu saat nanti wilayah itu akan dilewati oleh beliau untuk tahapan pembahetan beliau. Makanya didatangkan oleh musibah itu karena daerah itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Banyak kemaksiatan yang merajalela, sudah tidak terkendali lagi. Makanya didatangkanlah badai debu yang sangat dahsyat untuk menyapu dari energi gaib juga di energi nyata. Tidak sembarangan daerah itu
Bentengan dari golongan hitam juga kuat agar tidak bisa dilewati oleh beliau, tapi kuasa Allah lebih nyata. Jadi apa itu badai pasir tersebut ya adalah sebagai bentuk pembersihan. Benar, karena tidak lama lagi jalan-jalan yang mau dilewati beliau semua sudah dibersihkan. Satu demi satu diruntuhkan. Sama juga di tempat itu, karena sudah banyak kemaksiatan di situ. Bentengan goib dari sebelah kiri sudah merapat ke situ untuk mencegah, untuk menghalangi jalannya beliau, untuk nanti kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badai pasir tersebut adalah proses ya, salah satu proses penyambutan kedatangan beliau seperti itu. Benar sekali. Ya tentunya dilakukanlah pembersihan baik dari nyata maupun gaibnya seperti itu. Benar. Sekarang keadaan di Timur Tengah sampai Saudi Arabia itu bagaimana keadaannya? Sudah kalang kabut. Dari goibnya juga kalang kabut. Dari manusianya sendiri di alam nyata juga kalang kabut. Sudah tidak ada kejelasan hidup untuk di alam nyata. Di alam goib sudah dikirimkan triliunan pasukan. Dari mata satu juga di Al-Jasil juga mengirimkan tim-tim yang solid yang untuk membentengi, untuk membendung perjalanan beliau agar tidak sampai ke situ. Tapi Allah lebih kuasa lagi, makanya dikirimkan pasukan pilihan-pilihan juga untuk menerobos, untuk membersihkan. Maka didatangkan badai debu yang sangat dahsyat. Itu belum seberapa, masih tahapan kecil. Nanti kalau lebih dahsyatnya lagi, luluh lantah itu semuanya. Gedung-gedung tinggi hancur. Ini baru tahapan permulaan saja. Itu sudah geger semua. Jadi memang badai pasir itu sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari Allah ya, Perintah langsung. untuk membersihkan seluruh energi negatif baik dari sudut pandang goib maupun yang nyatanya. Benar. Bahkan kedepannya nanti itu akan lebih parah lagi seperti itu. Kalau sudah tiba saatnya, langsung pembersihan total agar steril dari semua hambatan yang menghambat beliau datang ke situ. Ya kenapa nggak langsung aja disapu bersih seperti itu, biar instan. Allah juga memberikan kesempatan sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa lagi apa boleh buat, langsung disapu habis. Jadi peringatan itu diberikan secara bertahap. Nah, Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada manusia agar segera bertobat kepada Allah. Seperti itu. benar. Karena di Timur Tengah khususnya di Arab sudah tidak terkendali lagi kemaksiatan nyata. Bahkan didatangi, dibentengi, didagangi oleh penguasa-penguasa di situ. Bangun tempat-tempat maksiat sudah tidak ragu-ragu lagi. Makanya didatangkan badai pasir. Itu tahapan permulaan. Tapi di sisi alam nyata itu sudah dahsyat, tapi belum seberapa. Lebih dahsyat lagi nanti. Sudah tiba waktunya. Beliau mau datang ke situ. Akan diluluh lantahkan semuanya.
pihak sebelah kiri juga mendatangkan pasukan yang banyak sekali di sana. Makanya langsung utusan dari Allah, langsung panglima besarnya Allah juga datang ke situ. Juang mati-matian untuk mensterilkan jalan yang mau dilewati beliau. Jadi fenomena badai pasir tersebut ya adalah proses penjemputan kehadiran sang pemimpin akhir zaman. Apa yang semua harus dibersihkan ya, baik dari sudut pandang goibnya maupun sudut pandang nyatanya. Dan dilakukan secara bertahap seperti itu. Itu juga bertahap tujuannya untuk pengikut beliau supaya berjuang dulu, jadi tidak instan. Makanya ditugaskan di situ panglima besar, tujuannya untuk berjuang apa yang sudah dikerjakan. Ya, terima kasih ya atas informasi yang diberikannya ya, sehingga kami dapat memahami gitu hikmah yang terjadi pada fenomena badai pasir yang saat ini melanda di Timur Tengah. Baiklah, sebelum sampean itu menjalankan tugas kembali ya, silakan berikan pesan-pesannya kepada kami. Saya berpesan kepada umat yang masih di alam nyata ini, jangan terlena dunia. Ini sudah saatnya. Dunia ini sudah rapuh. Yang ditugas-tugaskan oleh Allah adalah panglima-panglimanya besar Allah langsung sekarang. Tidak main-main. Makanya umat yang ada di dunia ini, khususnya umat Islam, segeralah bersadar, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat secara benar. Jangan semena-mena sendiri. Babunya ini sudah tidak bisa terkendali lagi. Namanya umat manusia, jalan satu-satunya cuma bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah sesuai arahan yang benar. Itu saja. Ya, terima kasih atas pesan-pesannya yang telah disampaikan untuk kami semuanya. Dan juga mohon maaf yang sudah mengganggu tugas sampean saat ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sama-sama. Ya, silakan kembali untuk menjalankan tugasnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah para sedulur, barusan kita telah melakukan mediumisasi ya terkait fenomena alam yang saat ini terjadi di Timur Tengah, yaitu fenomena dilandanya Timur Tengah itu dengan musibah badai pasir ya. Setelah ya kami melakukan mediumisasi ya, ternyata fenomena tersebut adalah salah satu bentuk ya pembersihan bertahap ya untuk menyambut kehadiran dari sosok pemimpin akhir zaman, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Imam Mahdi. Maka dengan demikian ya kita sudah selayaknya untuk mempersiapkan diri, ya, berbenah diri, ya. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya.
Apa yang kami persembahkan cukup sekian ya, semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.